Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 5. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran yang pertama. Walaupun dalam keadaan belajar di rumah, Guru harap kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan. Selalu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Oke, langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Pak Guru akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis gangguan kesehatan peredaran darah pada manusia dengan benar. Kedua, dengan mencari informasi melalui sumber digital, siswa dapat menganalisis cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Tiga, dengan membaca pantun melalui Google Form, siswa dapat mendeskripsikan makna dan amanat pantun dengan benar. Yang keempat, dengan berkreasi membuat pantun, siswa dapat menjelaskan amanat pantun buatannya dengan benar. Nah, materi pembelajaran kita ada MUPEL IPA dan MUPEL Bahasa Indonesia. IPA tentang gangguan kesehatan sistem peredaran darah dan cara mencegahnya, dan yang bahasa Indonesia yaitu tentang pantun. Langsung saja kita ke materi kita yang pertama, yaitu gangguan kesehatan pada peredaran darah. Sebelum itu, kita mengingat kembali tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Organnya ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sistem peredaran darah dibedakan menjadi dua. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru, di mana terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, kemudian melalui arteri pulmonalis. Alurnya dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian melalui vena pulmonalis, dan menuju ke serambi kiri. Kemudian sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Alurnya mulai dari bilik kiri ke arteri besar atau aorta, menuju ke arteri. Kemudian darah diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian melalui vena dan berakhir ke serambi kanan. Nah, coba amati gambar berikut ini. Di gambar itu, Dayu dan teman-temannya akan bermain sepeda bersama-sama. Dayu dan Edo akan menghampiri Lina untuk kemudian bermain sepeda bersama. Ketika mereka sampai di rumah Lina, ternyata Lina mengatakan bahwa akhir-akhir ini badannya mudah lemas, lelah, dan sering merasa pusing. Dengan gejala seperti itu, kita harus mencari tahu apa sih penyakit Lina ini. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah,
Dengan tanda-tanda tersebut, gejala penyakit apa yang dialami oleh Lina? Ayo kita cari tahu dari link berikut ini. Audio Jungle. Ini adalah video tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan yang pertama ada anemia. Dan gangguan yang kedua ada hipertensi atau darah tinggi. Apa itu hipertensi? Kalian baca. Ini adalah macam-macam faktor penyebab hipertensi. Nah, untuk gangguan yang berikutnya ada yang namanya leukemia. Dan untuk gangguan yang berikutnya ada yang namanya varises. Dan untuk gangguan yang berikutnya ada yang namanya jantung koroner. Nah, untuk gangguan yang berikutnya ada yang namanya hipotensi, yaitu kebalikan dari hipertensi, atau ini disebut dengan tekanan darah rendah. Nah, untuk gangguan yang berikutnya ada yang namanya hemofili. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengamati atau melihat video tentang macam-macam gangguan pada peredaran darah manusia ya. Kalau kalian ingin mempelajari lebih jauh lagi, kalian bisa membaca ringkasan berikut ini. Nah, coba kalian membaca ringkasan berikut ini. Nah, ternyata darah itu sangat penting bagi tubuh kita, ya, karena mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya kita jaga kesehatannya. Mudah lelah, badan terasa lemas, dan sering pusing adalah salah satu gejala penyakit anemia. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Anemia merupakan penyakit yang memiliki gangguan pada organ peredaran darah yang dapat disebabkan oleh pola hidup dan makan yang tidak sehat. Misalnya,
terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi, makan yang berkadar kolesterol tinggi, dan makanan yang kurang mengandung zat besi. Nah, gangguan peredaran pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada karena faktor non-keturunan, dan yang kedua karena faktor keturunan. Berikut ini adalah macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia melalui faktor non-keturunan. Yang pertama ada anemia. Anemia penyebabnya adalah karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Nah, untuk gangguan yang kedua ada yang namanya hipotensi. Penyebabnya terjadinya penurunan tekanan darah. Kemudian ada hipertensi. Penyebabnya adalah tekanan darahnya tinggi atau tekanan darahnya ini lebih dari 140/90. Gangguan yang berikutnya ada yang namanya leukemia. Leukemia ini disebabkan karena sel-sel darah putih atau leukositnya yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Gangguan yang berikutnya ada yang namanya varises. Varises ini penyebabnya adalah pelebaran pembuluh vena pada bagian betis, dan masih banyak macam-macam gangguan yang lainnya. Kalian dapat mencari informasi ini melalui sumber digital. Kemudian ada gangguan pada organ peredaran manusia dari faktor keturunan. Yang pertama ada hemofilia. Penyebabnya adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Gangguan yang kedua ada yang namanya thalassemia. Penyebabnya adalah bentuk sel darah merahnya ini tidak beraturan. Nah, kamu telah mempelajari gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Coba pahami lagi materinya dan tulislah penyebabnya dan gangguan pada organ peredaran darah manusia yang telah kalian lihat. Nah, mari kita pelajari penyebab gangguan peredaran darah pada manusia dan cara mencegah gangguan tersebut. Setelah mengetahui macam-macam gangguan pada organ peredaran darah, tentu kita tidak mau terkena macam-macam gangguan tersebut. Lalu, bagaimana cara mencegah gangguan-gangguan tersebut? Ayo kita coba minta nasihat kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada orang tua kita, agar kita dapat terhindar dari macam-macam gangguan pada organ peredaran darah tersebut. Nah, selain kita tanya sama ayah, tanya sama ibu, sama orang tua kita juga bisa loh melihat dalam video pembelajaran berikut, yaitu terkait cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu.
Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Terima kasih. Nah, kalian sudah melihat kan video tentang cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, lebih jelasnya mari kita pelajari bersama. Yang berikutnya, kita mempelajari dulu penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, memiliki kebiasaan merokok. Dan yang berikutnya, mengkonsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan. Berikutnya, mengkonsumsi makanan mengandung gula secara berlebihan. Penyebab berikutnya adalah karena kurang berolahraga. Penyebab yang berikutnya adanya faktor keturunan. Nah, kamu telah mempelajari penyebab dan cara mencegah gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Coba pahami lagi materinya dan tulislah cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tuliskan di dalam buku tugas kalian atau pada LKPD. Nah, mari kita bahas bersama-sama cara mencegah terhadap gangguan peredaran darah manusia. Tentunya dengan cara pola hidup sehat. Pola hidup sehat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, menghindari makanan berlemak. Yang ketiga, menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Yang keempat, makan makanan yang bergizi cukup dan seimbang. Yang kelima, tidur dan istirahat yang cukup. Yang keenam, menghindari stres yang berlebihan. Yang ketujuh, menjaga berat badan yang ideal. Yang delapan, rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Nah, itu adalah cara mencegah gangguan peredaran darah pada manusia, yaitu dengan pola hidup sehat. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan nasihat dari ayah dan kalian juga sudah melihat video. Nah, nasihat itu dapat menyampaikan nasihat itu dapat juga dilakukan dengan membuat pantun. Nah, apa yang dimaksud dengan pantun? Mari kita pelajari bersama. Pantun. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus meneguh. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat moral, budi pekerti, atau yang lainnya, itu namanya disebut dengan pantun nasihat. Nah, perhatikan contoh pantun di bawah ini ya.
Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersukaria. Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Dan kemudian pantun yang kedua. Si Nana mengayuh sepeda. Di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, apa makna dari kedua pantun di atas? Makna pantun yang pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga pada pantun yang kedua. Pantun yang kedua yang bermakna himbauan untuk kita berolahraga. Nah, dapatkah kamu membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Nah, kalian telah tahu tentang pengertian pantun dan contohnya, bukan? Sekarang, mari kita berkreasi membuat pantun. Pantun dibuat berisi pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Kemudian, rekamlah saat kalian membaca pantun buatan kalian. Kemudian, kirimkan ke PA gurumu. Nah, untuk refleksi pada pembelajaran kita hari ini kita telah belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Kita membahas tentang penyebabnya dan kita juga membahas tentang cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dan tidak lupa pula kita tadi juga belajar tentang pantun. Untuk gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia ada dua faktor. Faktor pertama faktor non-keturunan dan faktor yang kedua faktor keturunan. Untuk faktor non-keturunan itu ada anemia, ada hipotensi, ada varises, dan yang lain-lain. Kemudian untuk faktor keturunan, yang pertama ada hemofilia dan ada thalassemia. Nah, untuk penyebabnya sendiri, penyebabnya itu yang pertama ada memiliki kebiasaan untuk merokok. Kemudian yang kedua, karena mengkonsumsi makanan mengandung gula secara berlebihan. Dan yang ketiga, kurangnya berolahraga. Keempat, karena biasa minum yang beralkohol. Berikutnya karena suka mengkonsumsi makan yang mengandung lemak secara berlebihan dan lain-lainnya. Nah, kita juga belajar untuk cara mencegah gangguan tersebut. Yang pertama tentunya dengan makan makanan yang bergizi, dan yang kedua tentunya dengan rajin berolahraga, dan berikutnya tentunya dengan istirahat secara cukup. Kemudian menjaga pola makan kita, menghindari makanan yang berlemak, menghindari makanan yang banyak gula, ya, istirahat yang cukup. Tentunya kita juga menjaga berat badan ideal kita, dan tidak lupa kita tetap rutin memeriksakan kesehatan kita ke dokter. Kemudian tadi juga kita belajar tentang pantun, pengertian pantun. Kita belajar tentang pantun nasihat. Tadi juga sudah dijelaskan macam-macam pantun dan arti pantun tersebut. Oke anak-anak kelas 5, ternyata pelajaran kita sudah berakhir. Pak Guru harap kalian dapat mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian yang pada hari ini.
Dan jangan lupa untuk segera dikirimkan ke Pak Guru melalui WA. Dan untuk yang terakhir, Pak Guru tak henti mengingatkan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan dan tentunya semangat belajar di rumah walaupun dalam keadaan saat ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan pakai sabun, kemudian selalu memakai masker dan tetap menjaga jarak. Akhirnya, sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.